Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tawbata 'abdin la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharran wa la hayatan wa la mautan wa la nusyura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tulki bihar ru'bah wal haibah fi qulubil kafirin wal munafikin wal zalimin wal mufsidin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yashraku qalbun suwarul akwani ay al mukawwanati minal adamiyyin wa ghairihim muntabi'atun fi mir'atihi bi'tiqadihi annaha tadurru wa tanfa'u. Kaifa, bagaimana, yashraku menjadi terang, qalbun apa hati, suwarul akwani adapun banyak-banyak rupanya, al akwan banyak-banyak yang ada, garis miring makhluk, ay al mukawwanati ay artinya al mukawwanati banyak-banyak yang diadakan atau makhluk, minal adamiyina nyatanya dari banyak-banyak anak cucu Adam, wa ghairihim dan selainnya adamiyin, muntabi'atun fi mir'atihi, muntabi'atun itu terbit, fi mir'atihi di dalam pandangan, di dalam kaca pandangan hatinya, di dalam kaca pandangan hati, bi'tiqadihi dengan kemantapannya ia hati atau keyakinannya ia hati, annaha dengan sesungguhnya, adapun ia suar, annaha dengan sesungguhnya adapun ia suar, tadurru itu bisa berbahaya atau mudarat apa ia suar, wa tanfa'u dan bisa memberi manfaat ia suar, wa tatallu'ihi dan dengan melihatnya hati, dan dengan melihatnya hati, laha terhadap ia suar, fi husuli amrin ma melihat di dalam menghasilkan perkara apa saja, ma apa saja, fi husuli amrin ma di dalam menghasilkan perkara apa saja, minal umuri nyatanya dari banyak-banyak perkara, wa ta'alluqihi dan dengan tergantungnya ia hati, biha dengan ia suar, biha dengan ia suar. Maksudnya hati ini bisa gelap, hati ini bisa terang. Hati ini gelap, di antaranya hati ini tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat al-haq, tidak bisa melihat kebenaran, dan tidak bisa melihat adanya Allah, tidak bisa melihat adanya Rasulullah, tidak bisa melihat adanya akhirat atau meyakini. Hati tidak akan pernah bisa terang,
hati ini tidak akan bisa pernah terang kalau di dalam hati ini masih terisi akwan, rupa-rupa akwan, rupa-rupa makhluk. Jadi hati ini tidak akan pernah terang kalau di dalam hati ini masih dihuni atau masih nampak dalam hati ini macam-macam makhluk. Apa itu makhluk sebangsa manusia atau bukan? Yang sebangsa manusia apa itu orang yang senang pada kita, atau orang yang membenci pada kita, atau benda-benda. Misalnya apa itu mobil, apa itu rumah, apa itu uang, atau peliharaan-peliharaan, apa itu kambing, apa itu sapi, atau sawah sekali, atau sawah juga. Jadi hati ini tidak akan pernah terang kalau masih ada makhluk di dalamnya, makhluk yang disebut tadi. Jadi misalnya kita ini masih melihat orang yang memuji kita itu, melihat dengan senang pada orang itu, atau kita melihat ada orang yang masih masuk dalam hati kita ini, ada orang yang membenci kita, kita merasa tidak senang pada orang yang membenci kita, atau kita ini dalam hati ini masih ada uang, ada sawah, ada mobil, ada rumah, atau ada selainnya yang itu, selainnya rumah atau dan sebagainya. Kalau masih ada dalam hati, tidak akan pernah terang hati ini. Jadi hati ini tidak akan pernah melihat Allah dengan sebenar-benarnya melihat. Hati ini tidak akan pernah melihat akhirat dengan sebenar-benarnya melihat, dengan penuh harapan dan dijadikan rumah masa depan. Dan hati ini tidak akan pernah melihat Rasulullah sebagai pembimbing dan puncaknya harapan kita pada Rasulullah di dunia dan akhirat, kalau masih berisi makhluk. Muntabiatun, maksudnya yang tadi itu muntabiatun terbit, ada dalam hati ini, masih nampak dalam hati. Atau hati ini tidak akan pernah terang kalau masih hati ini mempunyai rasa bahwa makhluk ini bisa membahayakan, makhluk ini bisa mendatangkan mudarat, membahayakan pada kita. Atau masih hati ini melihat atau berisi dalam hati ini kalau makhluk itu bisa memberi manfaat pada saya misalnya. Jadi itu tidak akan pernah terang hati ini, karena kita ini masih takut pada manusia, pada makhluk. Kita ini masih mempunyai harapan pada makhluk. Sedangkan semua makhluk itu tadullu wa tanfa'u, itu semuanya dari Allah. Makhluk seperti apapun tidak akan bisa membahayakan kalau Allah Ta'ala ini tidak mengizinkan. Makhluk seperti apapun tidak akan bisa memberi manfaat pada kita kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Jadi kita ini kalau ingin mempunyai hati terang, maka harus dihapus dalam hati ini, di dalam pandangan hati ini, di dalam kaca hati ini, makhluk-makhluk atau selainnya Allah. Kadang kita ini mempunyai perasaan atau melihat, mempunyai pandangan dalam hati ini bahwa makhluk ini bisa menghasilkan urusan-urusan kita, bisa mensukseskan urusan-urusan kita, sehingga kita ini tergantung pada makhluk itu. Maka kalau ada perasaan seperti itu, maka kita ini jauhlah akan mempunyai hati yang terang. Jauh kita ini akan mempunyai hati yang terang. Kalau ingin mempunyai hati yang terang, maka kita ini harus membuang makhluk dari dalam hati kita ini. Kalau sudah hati ini terang, enak sudah kita ini melihat Allah. Kita duduk, kita berjalan, selalu melihat Allah. Kita bisa melihat Allah, kita bisa meyakini Allah, kita bisa merasakan Allah. Bagaimana keadaan hati kita? Kalau hati kita ini kosong dari makhluk, maka kita ini akan selalu melihat dengan penuh kenikmatan, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Am kaifa rohala ilallahi ta'ala, atau kaifa bagaimana rohala berangkat atau berjalan ia hati, ay yasiru, ay artinya yasiru akan berjalan apa ia hati, ilallah berjalan kepada Allah, wa huwa hale adapun ia hati, wa huwa hale adapun ia hati, mukabbalun ay muqayyatun, itu diikat,
Kalau Maduranya pangker. Ai muqayyadun artinya diikat bisyahwatihi diikat dengan banyak-banyak syahwatnya hati, an-nafsiyati sebangsa nafsu. Jadi kita ini bagaimana hati ini akan berjalan menuju Allah? Bagaimana hati ini akan berjalan bersama Allah? Atau hati ini akan selalu merasakan bahwa ada Allah di dalam hati ini? Bagaimana bisa mempunyai perasaan seperti itu kalau hati ini masih diikat oleh keinginan? Jadi kalau masih diikat dengan keinginan, tidak bisa hati ini berjalan dengan Allah, selalu bersama Allah, selalu merasakan dengan Allah, tidak bisa. An-nafsiyati sebangsa nafsu, wal muqayyadu la yumkinuhu sairu wal muqayyadu adapun yang diikat, la yumkinu itu tidak memungkinkan hu kepada itu yang diikat, as-sairu apa berjalan. Karena apa-apa saja kalau sudah diikat itu tidak akan bisa berjalan, tidak akan leluasa berjalan. Kambing saja kalau sudah diikat tidak bisa berjalan. Singa saja kalau sudah dirantai diikat tidak bisa berjalan. Sapi tidak akan bisa berjalan. Begitu juga hati. Kalau hati ini sudah diikat dengan nafsu, dengan keinginan, maka dia sulit akan berjalan bersama Allah. Sulit hati ini akan mendekat kepada Allah. Intinya hati ini kan berjalan untuk mendekat kepada Allah. Tapi kalau sudah dalam ikatan nafsu, maka tidak akan bisa berjalan mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ada kesulitan, maka di sanalah kesulitan mendekat pada Allah, maka di sanalah penyakit-penyakitnya, yaitu makhluk ini masih ada dalam hati kita, atau hati kita ini masih ada dalam ikatan nafsu kita. Am kaifa yatma'u ayyadkhula dzalikal qalbu hadratallah. Am atau kaifa bagaimana yatma'u menginginkan, ayyadkhula apa harus masuk, dzalikal qalbu apa itu al-qalbu nyatanya hati, hadratallahi kepada hadiratnya Allah, bi ayyu syahidahu bi an dengan harus yusyahida melihat siapa ia hati hu kepada Allah, wa huwa lam yatatahhar wa huwa hale adapun ia hati lam yatatahhar itu tidak suci atau tidak bersih apa ia hati min janabati ghafalatihi dari kejunupan banyak-banyak kelalaiannya ia hati, kelupaan atau kelalaiannya ia hati. Ai min ghafalatihi ai artinya min ghafalatihi dari banyak-banyak kelalaiannya ia hati, asyabihati yang diserupakan bil janabati diserupakan dengan junub. Fakama yumna'ul junubu maka sebagaimana yumna'u dicegah atau dihalangi al junubu siapa orang yang junub, min duhulihi dicegah atau dihalangi dari masuknya ia junub, al masjid terhadap masjid, kadzalika seperti itu dihalangi yumna'u dihalangi man siapa orang istaulat yang menguasai alaihi menguasai atas iaman al-ghaflatu apa kelalaian min dukhuli hadratir rabbi lalai dari masuk ke hadiratnya Tuhan, hadiratnya atau sisinya Tuhan. Terus kalau kita ini mau masuk ke hadiratnya Allah, hati ini mau masuk ke hadiratnya Allah, hati ini mau berjalan masuk ke dekatnya Allah, ke sisinya Allah, tidak bisa. Sudah berusaha dipaksa masih tidak bisa. Itu disebabkan apa? Maka kita ini harus jeli di sana. Apa hati kita ini tidak mempunyai penyakit lupa pada Allah? Apa kita ini tidak mempunyai hati lupa kepada Allah? Kalau kita ini masih mempunyai rasa lupa kepada Allah, maka lupa ini diibaratkan junub. Berarti hati kita ini lagi junub. Kalau junub, jangankan hati ini yang ada urusannya langsung dengan Allah. Orang junub saja yang masih ada urusan dengan hukum Allah,
masih ada urusan dengan hukum Allah, masih tidak berurusan langsung dengan Allah. Orang junub ini masih berurusan dengan hukum Allah, itu saja sudah dihalangi, haram masuk masjid. Orang yang junub saja itu sudah haram masuk masjid, apalagi hati. Kalau junub, artinya hati junub ini hati lupa pada Allah. Jelasnya Allah Ta'ala ini yang menghalangi. Allah ini yang menghalangi hati yang lalai pada Allah untuk masuk ke sisinya Allah. Jadi kalau kita ini mempunyai hati jauh pada Allah, berarti hati kita ini lagi junub. Apa junubnya? Bukan junub karena kumpul dengan istri, bukan junub karena apa? Mimpi orang cantik atau gimana. Tapi junubnya karena lupa. Ya, lupa ini berarti sudah junub hatinya. Kalau junub hatinya tidak akan pernah masuk ke hadiratnya Allah, tidak akan pernah masuk ke sisinya dekatnya Allah. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar. Am atau kaifa bagaimana yarju mengharap. Siapa ia murid atau hati ya? Jadi ya hati ini yakni yang mempunyai murid itu. Yarju mengharap siapa ia murid atau hati ayyafhama kepada harus paham apa ia murid atau hati daqaiqal asrar, kepada lembut-lembutnya al-asrar, banyak-banyak ilmu rahasia. Al-asrar banyak-banyak ilmu rahasia. Wahia sedang wahia dan adapun ia al-asrar atau ya al-asrar, daqaiqul asrar, al-ulumu itu banyak-banyak ilmu, ad-daqiqatu yang lembut. Allati ulumud daqiqah turaddu yang dikirim apa ialati ala qulubil arifina, dikirim atas banyak-banyak hatinya orang-orang makrifah. Orang-orang makrifah ini orang-orang yang sudah kenal semestinya sesungguhnya kepada Allah. Orang makrifah ini orang yang sudah kenal sesungguhnya dengan Allah, kenal pada Allah dengan sesungguhnya, ini orang makrifah namanya. Jadi kita ini jauh dari kemakrifahan, masih jauh dari kemakrifahan. Wa huwa hale adapun ia murid lam yatub itu tidak bertaubat siapa ia murid min hafawatihi, tidak bertaubat dari banyak-banyak kesalahan ia murid. Keluputan, aslinya keluputan atau garis miringnya kesalahan ia murid. Wahia dan adapun ia hafawat ma itu barang yasduru yang bersumber atau keluar apa ia ma minhu keluar dari ia murid atau hati minal ma'asi nyatanya dari banyak-banyak maksiat. Wahia dan adapun ia hafawat ma itu barang yasduru itu keluar, itu yang keluar atau bersumber apa ia ma minhu bersumber atau keluar dari murid atau hati minal ma'asi nyatanya dari banyak-banyak maksiat, la an qasdin tidak keluar an qasdin dari sengaja. Maksudnya begini, orang-orang makrifah itu mempunyai daqaiqul asrar atau ulumud daqiqah. Jadi ada orang-orang makrifah itu mempunyai ilmu-ilmu lembut, ilmu-ilmu halus. Jadi ilmu-ilmu halus, sehingga dengan ilmu-ilmu asrar itu beliau-beliau semua mengetahui rahasia-rahasia kehidupan, rahasia-rahasia alam. Seperti misalnya besok ini akan terjadi apa, bulan depan akan terjadi apa, tahun depan akan terjadi apa, terus 10 tahun lagi, bahkan 20 tahun, bahkan 50 tahun lagi akan terjadi apa. Beliau semua orang-orang makrifah itu tahu sudah, karena mempunyai daqaiqul asrar, ilmu-ilmu yang halus, yang lembut. Itu Allah yang memberi, itu Allah yang mengirim. Terus kita ini kalau mempunyai harapan seperti itu sah-sah saja, tapi dengan syarat harus kita ini bertobat dari keluputan-keluputan atau kesalahan-kesalahan kita. Apa kesalahan-kesalahan itu? Maksiat-maksiat ini, baik maksiat yang zahir atau maksiat yang batin. Kalau kita ini masih tidak bertobat dari kemaksiatan kita, maka kita tidak patut untuk mengharap mempunyai ilmu daqaiqul
daqaiqul asrar. Apa kemaksiatan-kemaksiatan? Di antaranya kemaksiatan hati ini, kita ini di antaranya, selain yang terang, kita ini iri kepada orang, kita ini sombong, merasa lebih baik dari orang, kita ini merasa lebih sempurna dari orang, kita ini mempunyai sifat jijik atau jijik, membenci atau becik, mencandeng Madura itu, becik pada orang. Ini masih maksiatnya hati, lain maksiat yang luar. Atau maksiatnya hati ini, kita ini dalam hati kita ini masih tidak ada pengakuan kalau kita ini selalu diberi oleh Allah, kita selalu dianugerahi oleh Allah, kita selalu diberi nikmat oleh Allah. Hati kita tidak pernah mengakui kenikmatan itu, ya kita mempunyai hati yang bermaksiat pada Allah. Banyak maksiat-maksiat itu yang harus kita ketahui, yang mana maksiat itu menjadi keluputan atau kesalahan kita, yang kesalahan itu merusak harapan kita untuk diberi daqaiqul asrar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedangkan keluputan-keluputan itu, kesalahan-kesalahan itu bukan dari sengaja, tapi kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja ini sudah kita ini terlempar dari orang-orang yang mempunyai harapan daqaiqul asrar, apalagi disengaja. Contohnya, kita ini pernah gerundel pada Allah. Kita pernah gerundel, kita tidak menerima. Itu tidak disengaja oleh kita. Apa itu? Mau keluar ngiyate ini tidak disengaja keluar dalam hati ini, kita ini gerundel pada Allah. Itu sudah maksiat. Walaupun tidak disengaja, kita ini sudah terlempar dari orang-orang yang mempunyai harapan daqaiqul asrar. Jauh dari kita ini, jauh dari kita. Kalau kita ini mau memiliki ilmu daqaiqul asrar, harus bersih, sebersih-bersihnya ruhani ini dari sekecil-kecilnya debu, harus bersih. Wa innama ta'ajjabal musannifu, dan semestinya angin pastenar, wa innama, dan semestinya ta'ajjaba, heran atau kesambu al musannifu, siapa kiai musannif, min dzalika, dari itu yang disebut, lima, karena barang, fihi, yang di dalam itu, dzalik, minal jam'i, nyatanya dari mengumpulkan, bainal addad, mengumpulkan di antaranya banyak-banyak yang berlawanan. Bainal addad, di antaranya banyak-banyak yang berlawanan atau lawan kata. Lawan kata. Wa huwa, dan adapun ia jam'u, muhalun, itu muhal atau tidak mungkin. Wa huwa, adapun ia jam'u, muhalun, itu muhal atau tidak mungkin. Kita ini mengharapkan yasyruk, misalnya yasyruk, hati kita ini terang, sedangkan kita ini masih mengerjakan lawan katanya yasyruk itu. Seperti apa misalnya? Contoh seperti ini, wahadihil asya, wahadihi, dan adapun ini, al asya'u, banyak-banyak hal, al madhkuratu, yang disebut, mutadadatun, itu saling berlawanan, fa inna isyraqal qalbi, maka adapun isyraqal qalbi, terangnya hati, binuril imani wal yakini, itu tetap dengan terang dengan nur, jangan dijadikan khobar dulu. Binuril imani, terang dengan nurnya iman dan yakin. Mudadun itu berlawanan, lidzulmati, berlawanan terhadap kegelapan. Allati istaulat alaihi birrukuni ilal aghyar, allati, kegelapan, istaulat, yang menguasai, alaihi, atas ia murid, birrukuni, dengan cenderung, menguasai dengan cenderung atau condong, ilal aghyar, cenderung terhadap banyak-banyak yang lainnya Allah, wal akwani, dan cenderung terhadap banyak-banyak makhluk atau yang ada, wa'timadihi alaiha, dan bersandarnya ia murid, alaiha, atas ia aghyar wal akwan. Contoh seperti ini,
Bagaimana kita akan memiliki hati yang terang benderang? Bagaimana hati ini akan kita ini memiliki hati yang selalu melihat Allah, nampak melihat Allah terus, nampak melihat akhirat terus, nampak melihat Rasulullah terus, walaupun melihat dengan bukan dengan rupanya, tapi dengan melihat akhlaknya, melihat perjuangannya, melihat cintanya misalnya kepada umat. Bagaimana kita mau mempunyai hati yang terang melihat Allah, melihat akhirat, melihat Rasulullah, sedangkan hati kita ini dalam keadaan gelap. Sedangkan hati kita ini dalam keadaan gelap, itu tidak mungkin hati kita ini bisa terang, bisa melihat kalau posisinya hati dalam keadaan gelapnya hati ini disebabkan apa? Dikarenakan apa? Gelapnya hati ini dengan kecenderungan hati itu terhadap lainnya Allah. Aghyar, ilal aghyar, terhadap banyak-banyak yang lain. Maksudnya lainnya Allah. Wal aqwan, dan banyak-banyak makhluk. Jadi kalau hati ini masih cenderung kepada lainnya Allah, hati ini masih bangga kepada lainnya Allah, hati ini masih perhatian kepada lainnya Allah, hati ini masih mempunyai harapan kepada lainnya Allah, maka hati ini selamanya tidak akan pernah melihat Allah dengan sempurna, dengan baik, dengan sesungguhnya, karena hati ini dalam keadaan gelap. Semoga dianugerahi oleh Allah, diberi hati terang benderang, dengan adanya hati ini tidak cenderung kepada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal masira ilallahi ta'ala, ini diatofkan ke fa inna isyraqal qalbi. Wal masira ilallah, dan adapun berjalan kepada Allah Ta'ala, biqat'i aqabatin nafsi, berjalan dengan memutus banyak-banyak jalannya nafsu, mudadun lil i'tiqali, itu berlawanan lil i'tiqali, bagi tertangkapnya fi habsil hawa, tertangkap di dalam tawanan keinginan, wasyahawati, dan banyak-banyak syahwat. Terus bagaimana kita ini mau mempunyai hati yang selalu berjalan mendekat kepada Allah? Bagaimana hati ini mau berjalan, mempunyai hati yang aktif berjalan mendekat ke hadiratnya Allah, sedangkan hati ini masih dalam tawanan sedangkan hati ini masih dalam tawanan keinginan. Selamanya kalau hati kita ini masih dalam tawanan keinginan, masih ingin dunia, masih ingin orbit, ingin terkenal, masih ingin dicinta orang, makhluk, masih ingin diperhatikan orang, masih ingin menjadi orang kaya, hatinya misalnya masih ingin kemakmuran di dunia, kesejahteraan di dunia misalnya, cinta dunia misalnya. Jadi hati kita ini tidak akan bergerak mendekat pada Allah. Sama dengan sapi yang terikat. Sekarang kalau sapi kita ini diikat, apalagi ikatannya kuat sampai diikat 4 misalnya, ada tampar 4, ada pengikat 4, sapi kita ini walaupun dipukul untuk berjalan, api ini tidak akan mampu berjalan. Sama dengan hati kita ini dipaksakan untuk mendekat pada Allah, dipaksakan untuk mendekat pada Allah, dipukul misalnya hati ini dengan pemaksaan kita. Kenapa kok tidak bisa dekat? Karena hati kita ini masih dalam ikatan nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga hati kita ini terlepas dari ikatan nafsu. Terus kalau kita ini, apa salah kita ini mempunyai kekayaan? Apa salah kita ini mempunyai misalnya harta benda, mempunyai ladang, mempunyai ternak, mempunyai mobil, mempunyai rumah mewah? Tidak salah. Yang penting hatinya tidak, atau kekayaannya itu apa-apa yang selain Allah itu tidak diletakkan dalam hatinya. Hatinya harus tetap dengan Allah. Bagaimana kok sulit ini? Memang sulit. Tidak gampang untuk menjadi orang yang muwahhid pada Allah. Tidak gampang menjadi orang muqarrib pada Allah. Tidak gampang menjadi orang yang menyatu pada Allah. Tidak gampang untuk menjadi orang yang dekat pada
harus membuang duniawi dari hati kita. Jangankan duniawi, keinginan pada duniawi saja harus bersih dari hati kita. Baru kita ini bisa dekat pada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi kita ini harus mempunyai hati yang tidak diikat oleh nafsu kalau masih ingin berjalan menuju kedekatan pada Allah atau menuju kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhul hadratillahi ta'ala al-muqtadiyati li taharatil qalbi wa nazahatihi mudadun lima huwa alaihi min janabatil ghafalat. Wa dukhul hadratillah, dan adapun masuk ke hadiratnya Allah, sisinya Allah. Yang tadi ini masih berjalan. Berjalan masih, seandainya menuju tempat-tempat. Berjalan saja sudah sulit, apalagi nyampe. Kalau hadirat ini sudah nyampe ke hadiratnya, sudah nyampe ke tempatnya. Ini ibarat. Jadi adapun masuk ke hadiratnya Allah al-muqtadiyati, yang menetapkan li taharatil qalbi, bagi kesuciannya hati, wa nazahatihi, dan kesuciannya hati, mudadun, itu berlawanan, berlawanan bagi barang, huwa, yang adapun iyama, alaihi, itu tetap atas ia murid atau hati. Alaihi itu tetap atas ia murid atau hati, min janabatil ghafalati, nyatanya dari kejunupan banyak-banyak kelalaian. Allati, kelalaian, muqtadaha al-ib'adu, muqtadaha, adapun peneterapannya ia kelalaian, al-ib'adu, itu menjauhkan. Selanjutnya bagaimana? Yang tadi itu berjalan saja sudah sulit. Berjalan mendekat pada Allah itu sulit. Apalagi sekarang ini yang diterangkan ini masalah hadirat Allah. Berjalan mau menuju ke hadirat saja sudah sulit, apalagi masuk ke masuk ke sisinya. Berjalan ke sisinya sudah sulit, apalagi masuk ke sisinya. Kita ini tidak akan pernah masuk ke sisi Allah, atau hati kita ini tidak akan pernah merasakan ada di hadiratnya Allah, ada di sisinya Allah. Kalaupun bisa itu hanya sebentar, tidak akan bertahan lama. Apabila hati kita ini masih junub, kata yang tadi. Hati kita masih junub. Bagaimana kita ini akan masuk ke hadiratnya Allah kalau posisinya junub? Wong kita ini sudah ada urusan langsung dengan Allah. Kata yang tadi, orang yang junub, badannya yang junub saja, yang masih ada urusan dengan hukum Allah, masih dilarang untuk masuk ke masjid. Ini masih ada hubungan dengan hukum Allah. Jadi kalau yang luar ini masih ada hubungan dengan hukum Allah. Kalau hati ini sudah ada hubungan langsung dengan Allah, bukan dengan hukum Allah. Itu lebih lagi, lebih parah lagi, maksudnya lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi untuk bisa masuk ke hadiratnya Allah apabila hati kita ini junub. Apa yang menyebabkan junub hati kita? Yaitu kelalaian. Hati ini selalu melupakan Allah. Hati ini selalu melupakan Tuhan kita. Hati ini selalu menjauhi Tuhan kita. Maka hati kita ini akan junub. Kalau sudah junub, Allah sendiri yang menghalangi hati kita ini dekat atau ada di hadiratnya Allah. Allah sendiri yang menghalangi, bukan hukum Allah lagi. Jadi kalau orang junub, badannya yang junub, yang menghalangi hukumnya Allah. Kalau hati yang junub, yang menghalangi Allah. Jadi kalau kita ini tidak bisa dekat, tidak bisa kita ini merasa di sisinya Allah, berarti hati kita ini junub. Junubnya itu lalai. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa fahmadaqaikil asraril mustafadati minat taqwa mudadun lil israri alal ma'asi wal hafawati. Wa fahmadaqaikil asrar, dan adapun memahami lembut-lembutnya atau halus-halusnya banyak-banyak ilmu rahasia, al mustafadati, yang diambil faidah, minat taqwa, diambil faidah dari ketakwaan, mudadun lil israri alal ma'asi, itu berlawanan lil israr, bagi menetapi. Apa netepen lah? Apa netepen? Terus
bagi terus menerus atau ya terus menerus ya netepen alal ma'asi, terus menerus alal ma'asi atas banyak-banyak maksiat, wal hafawati dan banyak-banyak keluputan atau kesalahan. Jadi sekarang masuk lagi ke level ilmu asrar, bukan dekat lagi, bukan berjalan lagi, bukan urusan dekat lagi pada Allah, tapi buahnya sudah. Bagaimana kita ini mau memetik buahnya kalau kita berjalan ke pohonnya saja masih tidak bisa? Bagaimana kita ini mau memetik buahnya kalau kita masih jauh dari pohonnya? Kita mau berjalan saja tidak bisa. Bagaimana mau dekat dengan pohon? Apalagi memetik. Memetik buahnya pohon pendekatan kita ini, kalau kita ini sudah ada di dekatnya pohon, baru bisa kita ini bisa memetik buah. Nah, apa buahnya? Yaitu daqaiqul asrar, ilmu-ilmu rahasia. Nah, contoh kata yang tadi. Nah, jadi banyak orang wali itu tahu, nah, ini akan jadi apa, ini akan jadi apa, ini akan jadi apa, besok akan terjadi apa, tahu semua karena ada daqaiqul asrar. Kita ini bisa mengharap seperti itu, asalkan jangan melakukan yang berlawanan dengan apa yang bisa mendatangkan ilmu asrar itu. Apa yang berlawanan dengan apa yang harus menjadi syarat daqaiqul asrar itu israr alal ma'asi. Kita terus-menerus mengerjakan maksiat. Kita terus-menerus mengerjakan keluputan-keluputan, kesalahan-kesalahan zahir dan batin. Itu hati kita tidak akan pernah diberi oleh Allah daqaiqul asrar. Tidak akan pernah diberi oleh Allah Ta'ala ilmu-ilmu rahasia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita ini harus bertobat, banyak-banyak bertobat dari kemaksiatan yang zahir dan yang batin. Yang batin banyak, diantaranya yang tadi itu. Kita ini merasa sombong, kita merasa lebih baik dari orang, kita ini merasa lebih pantas daripada orang lain, kita ini merasa lebih mulia daripada orang lain, atau kita ini merasa ingin dipuji orang, mempunyai sifat benci pada orang, mempunyai sifat iri pada orang, beci itu, mempunyai beci boleh ke orang itu tidak bisa. Kita ini mempunyai maksiat hati. Di antaranya kita ini tidak pernah bersyukur pada Allah hatinya, itu maksiat hatinya, banyak maksiat-maksiat itu. Kita kalau masih tidak bertobat dari maksiat itu, tidak akan pernah memiliki atau diberi ilmu daqaiqul asrar. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi, wa ilaihi, dan tetap bagi itu atau terhadap itu fahma daqaiqil asrar, wa ilaihi, dan tetap kepada itu, kepada itu fahma daqaiqil asrar, al isyaratu, adapun isyarah, biqaulihi ta'ala, isyarah dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, dan takutlah atau bertakwalah siapa kalian semua, dan takutlah atau bertakwalah siapa kalian semua, Allah, terhadap Allah, wa yu'allimakumullah, wa yu'allimakum, sertanya akan memberitahu, serta akan memberitahu kum, terhadap kalian semua, Allahu, siapa Allah. Jadi Allah ini akan memberi ilmu kepada kita. Ini ada sangkut pautnya ilmu daqaiqul asrar. Kenapa orang-orang wali itu mempunyai ilmu daqaiqul asrar? Beliau-beliau semua, walaupun misalnya ada orang itu suan ke beliau tidak mengatakan namanya, beliau sudah tahu. Jangankan nama, hajatnya, dari mana desanya, siapa orang tuanya, siapa mbahnya lagi, itu tahu beliau semua. Karena beliau memiliki daqaiqul asrar. Terus kenapa beliau semua ini diberi daqaiqul asrar dengan Allah? Itu buah dari ketakwaannya pada Allah. Takwa ini apa takwa? Takut pada Allah. Seperti apa takut pada Allah? Menjauhi maksiat-maksiat yang kecil atau yang besar, yang zahir dan yang batin. Bersih hatinya, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala daqaiqul asrar. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita dijadikan orang-orang yang takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bima ruwiya fi ba'dil akhbari
Wabima dan dengan barang ruwiya yang diceritakan apa iyama fi ba'dil akhbari di dalam sebagian al akhbari banyak-banyak khobar atau hadis. Man amila bima ya'lamu warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amila, man siapa orang, amila yang mengerjakan siapa iaman, bima mengerjakan dengan barang, ya'lamu yang tahu siapa iaman, warathah maka akan mewarisi, warasa maka akan mewarisi hu terhadap yaman, Allahu siapa Allah, ilma ma kepada ilmunya barang, lam ya'lam yang tidak tahu siapa yaman, lam ya'lam yang tidak tahu siapa yaman. Ada orang ini bodoh asalnya, bodoh. Ilmu ini tidak bisa, ilmu ini tidak bisa, ilmu ini. Tapi ketakwaannya dia nyampai pada ketakwaan yang sesungguhnya pada Allah, maka ilmunya Allah ini dituangkan pada orang ini. Jangankan ilmu bacaan, jangankan hanya ilmu bacaan, ilmu rasa akan diberikan oleh Allah. Jangankan ilmu rasa, ilmu rahasia akan diberikan oleh Allah. Kalau diri seorang ini sudah mencapai pada takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jadi semuanya yang memberitahu ini Allah, yang mengajari ini Allah. Wow, bagaimana Allah yang mengajari? Wong saya belajar pada ustadz misalnya, wong saya belajar pada kiai, semuanya itu kan pelantara. Coba kita ini sudah jangan pergi dari sisinya seorang kiai, jangan pergi dari sisinya seorang ustadz. Siang malam kita kumpul sama ustadz, tapi Allah tidak memberitahu pada kita, maka kita ini tetap dalam kebodohan. Allah semua yang memberitahu. Maka dari itu kita ini harus meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Nah, bagaimana kita takwa? Takut pada Allah dengan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, baik yang zahir ataupun yang batin, terus menyambung terus pada Allah. Dia akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kesimpulannya semua ini, hati kita ini akan bisa terang, bisa melihat Allah, akan bisa terus melihat Allah, melihat Rasulullah. Melihat Rasulullah seperti apa? Misalnya kita tidak melihat rupanya, akan melihat akhlaknya, akan melihat perjuangannya, akan melihat kasih sayangnya apabila hati kita ini tidak digelapkan dengan adanya makhluk-makhluk selain Allah di dalam hati ini. Terus hati kita ini akan mampu berjalan mendekat, akan mampu berjalan mendekat pada Allah apabila hati ini tidak ada dalam ikatan, tidak dalam ikatan nafsu. Kalau masih diikat nafsu, tidak akan bisa berjalan mendekat kepada Allah. Sulit dia akan berjalan pada Allah. Terus hati kita ini akan bisa ada di sisi Allah terus, siang malam merasa ada di sisi Allah, merasa di sisi Allah. Apabila hati kita ini sudah suci dari junubnya. Apa junubnya hati? Kelupaan pada Allah, kelupaan pada Allah. Jadi kalau masih junub, hati kita ini tidak akan pernah merasakan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita ini akan diberi buahnya oleh Allah, diberi buahnya bisa melihat Allah, diberi buahnya berjalan mendekat pada Allah, buahnya ada di hadiratnya Allah, itu akan diberikan pada kita oleh Allah apabila kita ini sudah bertaubat, hati kita bertaubat, zahir kita bertaubat dari kemaksiatan zahir dan batin. Maksiat yang zahir sudah jelas, kita tahu hukum-hukumnya semua, dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki kita sudah tahu. Maksiatnya batin diantaranya kita ini cinta pada selainnya Allah, itu sudah maksiat. Apalagi kita ini pernah gerundel pada Allah, itu sudah maksiat. Jadi maksiatnya hati ini harus dibuang dari hati kita. Insya Allah buahnya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang dikaji ini
Kalau benar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau salah semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.